Walisdi atau siapapun entitas yang ada di kantor ini boleh ikut bermain. Jadi kita sambil cerita-cerita horor gitu. Kita cerita horor terus nanti kan kekumpul tuh mereka kan seneng banget tuh kalau ada yang cerita-cerita kan mereka mendekat. Karena aku bilang ada konsekuensinya walaupun ini berhasil atau tidak. Entitas itu kan tetap ngeliat, tetap datang. Jadi misalkan ini gagal ya setelah pulang ke rumah masing-masing di situ perkaranya dimulai. Leonan. Kaget aku. Kelihatan dari kamera sih, cuman nggak menyangkakan di door. Heboh banget ya apa ya? Main game yuk. Aku menemukan ini di rumah. Aku lupa aku punya ini. Mager. Ih, ini game asik tahu Twister. Kalian pernah main nggak? Yang ada apa namanya warna-warnanya tuh loh Mas. Terus nanti ada kayak jarum. Oh Senono. Enggak Yoni. Jadi nanti harus ngikutin si jarumnya. Jadi harus referensinya set gitu. Gini loh Mbak, seru sih tapi banyak gerak. Taksi. Mager ya? Kalian capek ya? Mager ah. Kita main ini aja deh, Sobyong. Sobyong. Biar nggak gerak-gerak. Referensimu loh. Main anu bae. ABC. Ih, menarik lagi. Kamu punya batok, kamu punya siwur. Itu cuman kita menyatukan energi aja. Siap menyatukan energi katanya. Menyatukan energi Sumpah aja cukup kali bro. Mau belajar dari mana sih? Tahu aja. Oh iya. Kan menghayat tau saiki. Wes ora penghayat saiki. Terus apa? Religius deh. Religius benar, nggak salah sih. Tapi aku mau main apa nih? Jelangkung. Jelangkung. Ribet jalan tuh ribet. Kalau nggak pakai yang apa orang-orangan batok tuh kayak kurang Iso. Enggak. Pakai apa? Ini aja deh kalau memang mau main horor. Mau. Iya, Charlie deh. Oh, boleh. Kan gampang, tinggal gampang. Gampang ya Maksudnya loh. alat-alatnya aja. Oh, bisa sih aku bawa buku sih, bisa Loh, dirobek. kamu mau main Roko Sukmo? Main Roko Sukmo. Main astral projection. Iya. Emang bisa Yang buat bisa cuma- mainan. Ya kemarin kita sempat itu kan ngobrolin tentang itu apa? Karena perpan itu kan itu metodenya Roko Sukmo? merogoh suku bisa kayak gitu. Tapi emang itu hitungannya game ya? Ya enggak sih. Ya kita bikin game di Di sini. petak game ya? untep apa? Pentakosta. Petak umpet Roko Sukmo. Oh, seru tapi lagi idenya. Takutnya kalau nggak balik cuy. Iya sih. Tapi ada tahu game yang petak umpet di Jepang tuh loh, tahu nggak? Yang Oh, itu sudah ada boneka. Iya, yang sama boneka, terus gelap-gelap tuh loh. Jadi Rogo Sukmo masal. ragu semua masalah meneh. Gila, kau gila. Serem sih tapi. Tapi serius itu loh yang di Jepang kan, tahu nggak sih? Aku Ya, lupa yang nama gamenya. Rakit udah nemu boneka kan. Kalau bonekanya duluan yang Petakahu apa? peta. Emang iya? Itu Marsnya HK nggak sih? Oh iya. Iya, tapi itu horor tahu. Atau ada game laptop horror ya yang bisa buat bareng-bareng, nggak ada ya? Dread Out. Ya nggak bisa itu. Oh, HP aku pernah ini main game otopsi coy. Otopsi, ha. Tapi jadi tuh katakanlah dalam satu shift itu ada 4 yang harus diotopsi kan. Nah, tapi misi lainnya tuh sekalian nyari yang dia tuh iblis, salah satu dari keempat mayat itu. Jadi harus kayak cepet-cepetan gitu. Itu deg-degan banget nggak sih? Kayak karena jump scare bro, kayak tiba-tiba ada gangguan pintunya nutup, ininya mati apa. Darah. Oh, Kenapa? Jerawat. Oh alah, udah deg-degan. Kenapa? Jorok. Kenapa? Ih, seru. Tapi ya aku tuh lagi keranjingan aja, keranjingan. Tapi aku lagi seneng banget bacain soal game-game horor tuh loh. Meskipun sebenarnya aku juga nggak berani mainnya ya, nek game yang di laptop gitu. Ngomong ada aku nggak apa-apa, yuk kita main. Oh, pelindungnya Mas Tata tuh, bukan Mas Tata ya. ya, spirit tutui. Siap. Ditutui. Jadi mau nyoba ini main game-game yang berkaitan sama horor. Boleh. Maksudnya real life ya, bukan game online atau game Iya. PC. Tapi ya kayak gitu, menarik sih. Nggak Tapi ya kalian kan ngerti konsekuensinya dari permainan seperti itu. Berhasil nggak berhasil ya? mau. Berhasil nggak berhasil tuh Berhasil nggak berhasil ada konsekuensinya, kocak. Aku jadi penjaganya aja.
penjaganya kan lebih Apa berat. ya? Maksudnya bukan penjaga sih, aku jadi penonton. Nggak bisa, kalau misalkan dari satu meja, satu radius gitu, udah pasti dikira ikut bermain semuanya. Misalnya kita mau main nih, main apa? Charlie nih. Ya, gas. Gas tuh apa? Ya. Oke, jalan nih. Guys, Semuanya ini. jadi semua ya udahlah yo. Tapi kamu yang gambar. Iya. Tapi kalau kita main cari-cari yang keluar ke Coko. gadisku, iya kan sering ada yang kayak gitu kan. Oh ini lagi ketipu lagi setiap nonton reels kayak gitu. Iya nggak tapi? Tapi coba kamu lihat muka kawan satu ini dulu. Pasti nggak seneng kan semuanya. Foto wongnya gini. Ya sorry orang lucu. Ya ambil aja tuh. Tapi bukannya kamu punya Uija ya dulu? Enggak yo Wija. Sini, Bikin sini. game di aplikasi. Jadi tuh dulu pas masih di kantor lama Mas. Itu aku lagi kepo-keponya sama yang kayak gitu lebih parah lagi daripada sekarang kan. Itu aku iseng download aplikasi Wija. Terus habis itu dia bisa gerak-gerak sendiri ya kan, kalau itu sistemnya harusnya ya logikanya. Tapi itu ngepasif banget aku sama anak-anak lagi di ruang tengah waktu itu, ruang tengahnya. Nah belakangku tuh pintu kebuka. Dan aku tuh nggak ngeh awalnya. Terus pas main, intinya dia tuh ngomong kalau ada di belakangku di dalam ruangan gelap lagi ngeliatin aku. Dan kan aku nengok, iya pas banget pintu kebuka gelap, terus kayak cocokologi dong. Kok ngepas sih? Terus aku jadi kepikiran. Tapi kayaknya sistem aja. Kantornya aja yang horor. Emang kantornya kita yang horor sih. Be aja. Saat itu dia masih menjadi ateis. Jadi nggak takut banget ya? Nggak takut Tuhan, nggak takut siapa-siapa. Karena nggak pernah ke kantor. Oh iya bener. Oh tapi dulu dia pernah. Apa? Dia tidur di kantor, pas kantor sepi-sepinya, terus Bang Dili masih tidur di sana kan sebenarnya. Bang Dili cerita kayak dia nggak berani sendirian. Allah, jangan pernah aku tuh. Enggak, aku pernah foto ini. Lagi mood apa? Selfie apa sama Bang Del itu. Terus di kaca tuh ngebentuk sosok tuh. Mbak. Heeh. Ih, serem banget. Di kamar Serius SUP nih kan. ceritanya. Serius. Di kamar SUP nih ya. Dia pernah cerita gitu dari Oh, jendela. iya. Dari sini lah. Oh yang depan pohon tuh. Iya. Dulu tuh ada pohonnya Mas. Itu Nah, biasa pohonnya tuh suka buat nongkrong. buat nongkrong ayam tuh. Nongkrong ayam coba itu. Aduh aku kepuyuh. Tapi serius, itu dulu kalau kita aku lagi mau voice over, itu kan pasti malam ya. Itu Najib tuh pasti ada adegan, dia tuh naik ke pohon, gusahi ayamnya. Itu lucu banget. Gitu Najib tuh satu penghuninya sih. Penghuninya makanya bisa gusahi ayamnya nongkrong di pohon. Kalau ini kan Charlie itu kan terlalu ke barat-baratan. Gimana kalau kita ganti Namanya. namanya? Bisa nggak? Bisa. Joko-joko. Mul. Walisdi. Kalau LCD. itu Bisa. I'm out. Seru sih. Aku baru maksudnya Charlie itu sebenarnya kan nama sosok anak kecil kan kalau Iya, anak bener. kecil. Anak kecil yang memang pada saat itu atau di tempat itu tuh menjadi Spektrum ini. Tapi juga. Kalau di sini nama anak kecil siapa dong? Ujang. Aduh, kita lagi di Jogja sih tapi. Wih, sudah sih. Terlalu Sunda yo. Apa ya? Siapa ya? Ada tuh anak kecil di kantor lama katanya namanya Tole deh. Sinyo. Ya. Sinyo. Cindo dong. Sinyo. Saya lulus lagi, ya wis lah yo. Ntar dilurusin kok. Kemampuan di kafe ku elek. Berarti iya tidak aja ya, ojo ya. Pasangannya matiin dulu tuh. Kenapa? Ya biar nggak ini. Biar aci yo. Yes. Tapi aku jadi kepo deh. Tadi Mas Amai kan bilang kalau ikut nggak ikut tuh karena satu radius tetap sama ya pengaruhnya ya. Sama. Jadi mending sekalian ikut ya karena sebenarnya dampaknya sama aja. Ini boleh ditutup nggak pintunya? Enggak apa-apa. Takut wah. Ya kan nanti kalau ada yang mendekat. Ntar juga pengen tak matiin sih lampu ini kalau bisa. Kalau Nanti gitu kita nggak ketok dong. saya minta izin pulang duluan boleh? Enggak Nggak boleh. dong. Lagi sakit perut. Jangan. Kayak nggak usah deh lampunya dimatiin. Nanti gelap banget. Kamu tadi sebenarnya emang mau ke kantor ya, Brit? Emang mau gangguin kalian. Seru Lagi tau. istirahat. Kasih aku makanan itu dulu. Ya udah boleh. Biar aku stay. Tapi ini beneran ya pada mau ikut ya. Oh, yang ono no. Kamu udah pernah main bukan sih dulu? Iya. Serem nggak? Biasa. Be aja. Serem banget. Enggak ya. Pertanyaannya jangan yang aneh-aneh ya. Ya, Oh, kalau bisa. kamu di sini nggak? Gitu. Iya gitu-gitu, jangan yang aneh-aneh Mas Tata. Apa contohnya yang aneh-aneh? Contohnya, kamu udah mimpi basah belum? Ih, Ya, jangan Contoh. Mas. Nah, itu mah nggak usah pakai mending truth order kita bro kalau mainnya begini. Bukan main Charlie itu.
Truth or truth. Ini tadi tulisannya nggak kelihatan karena nggak pakai kacamata, coy. Ternyata kelihatan. Oh iya. Udah lah ya. Kan kebaca kan? Baca. Iya ya. Jatuh. Wah. Ya udah. Gini aja kali ya. Ini Udah Tanda. minta kan? pertanda. Ada yang jaluk, Mbak. Baru diisi tuh sama apa itu? Udah. Udah gerak pun. Enggak. Kipasnya perlu dimatiin nggak sih? Kipasnya tuh ngadep ke kita Tidak, nggak sih? tidak boleh dimatiin. Apa? Tidak, Tidak nggak boleh boleh. Tidak boleh dimatiin. Dia ke arah Dia tidak. kepanasan, coy. Iya. Tidak boleh dimatiin. Tidak boleh dimatiin. Masa nggak Kipasnya. boleh? Iya tuh. Ya udah oke. Orang kita belum manggil. Tapi emang kalau itu bisa, misalnya nih Mas, kita belum mulai ritual sekalipun, itu tetap Bisa. Kan udah ada yang niat, jawab. kita udah ada niat kan. Dianya udah nggak sabar. Ayo buruan. Kamunya, niatmu tuh lebih gede. Niatku yang lebih besar ya. Oke. Coba ya. Ulang lagi ya dari sini. Kita harus ngomong apa nih jadinya? Cari Are You Here apa? Ya namanya katanya mau dilokalin. Siapa tapi? Walisdi atau siapapun entitas yang ada di kantor ini boleh ikut bermain dan menggerakkan pensil gitu semuanya gitu. Oke. Sebenarnya kan mantranya ya. Tole Are You Here gitu kan ya. Kalau dia yang nyebut Walisdi 3 kali, urusan ente ya itu. Enggak dong, urusan kita bersama itu. Mana sih? Mas matiin ya? Apa nganggo papan tulis po? Pakai papan tulis. Perlu pakai papan tulis Rah? Ini kayak gini contohnya. Ya. Aku ora paham. Aku juga bingung makanya. Kenapa? Nggak contoh-contoh ini ya, coba lah. Tapi gerak, uy. Gerak ya, kita coba kalau ini masih gerak, entah ininya nggak stabil atau gimana. Ahoy. Tapi Mas, ceritain Mas, ada nggak yang pernah gabut mainan kayak gini terus kenapa? Banyak tahu. Oh, iya toh. Kesambet kok. Bukan kesambet tapi emang maksudnya kan aku bilang ada konsekuensinya walaupun ini berhasil atau tidak. Entitas itu kan tetap ngeliat, tetap datang. Jadi misalkan ini gagal ya setelah pulang ke rumah masing-masing di situ perkaranya dimulai. Sih. Ya terus dari dulu kita main petak umpet aja. Petak umpet terus gosok mata Tapi kan kita udah mulai dulu ininya. Iya. Tetap Nah, mereka kan. jadi nggak? pakai papan tulis aja. Apa ini yang nanti aku gambarin sosoknya apa gitu? Ya. Lucu banget sih. Ini keyboard. Keyboard. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa ya. So, Mas Tata, iya sih ini biar kita semua lihat ya. Soalnya kalau ini kekecilan ya cerita. Tata pikir-pikir. Kita ulang gambarnya. Kolomnya dibanyakin bisa aja. Iya sih. Entah bingung dia. Iya, tidak, enggak juga gitu Bisa kan. jadi, bisa jadi. Ya. Tidak. Tapi dulu waktu kecil aku pernah main jalangkung loh. Oh iya, Pakai wayang tapi semar, coy. gerak gak? Enggak, karena itu yang ada di rumahku kan itu kan. Terus kebetulan rumah sampingku tuh pas itu kosong dan memang rumahnya model yang masih apa sih lama pakai kayu tuh loh. Di dekat sumurnya. Untung nggak ada apa-apa sih. Nggak bisa itu pelit. Gak bisa, terlalu kecil ya ini. Itu soalnya Spidolnya ada satu lagi nggak bulat. sih? Iya, spidolnya di mana ya? Ada yang tahu nggak ya? Enggak sih, bisa sih. Oh, itu bisa. Tapi dia gerak gak ya? Karena ini terlalu kecil. Ya, coba-coba. Coba ya. Ayo kita coba. Kita perlu bergandengan tangan nggak? Enggak ya? Bah, bergandengan tangan dalam kasih. bergandengan tangan. Bukan itu mantranya. Ayo. Sama Isang yang memulai. Berarti tole-tole apa? Walis ini. Oleh aja tuh. Tole siapa? Mas Sama itu belum kenal sama Tole. Cuman ini juga kan berkaitannya sama energi. Energi mana makhluk yang paling kuat kan? Walis dia udah paling kuat, coy. Tapi nggak bisa megang pensil ya? Oh iya, kan begini tangannya ya. Suruh nih Pak. Gitu. Oh iya. Tuh kata Mas Tata suruh niup aja Walisdi. Gila. Walisdi. Are you here? Nggak ya? Pakai Kamu takut kan? Iya. Nah, kamu yang bisa berarti. Gila kau. Kita home pimpa aja lah. Lah emang energi ketakutan itu Energi kan yang ketakutan diserap. itu yang paling mudah Si diserap. aku biasa aja. Ya dia udah paling fokus loh. Nah, Nggak, aku lagi mikirin ini pensilnya aku lupa mantranya habis. apa diganti spidol gitu loh dari Enggak, tadi. coba aku tes dulu ya. Kalau ditiup, gerak nggak? Nggak signifikan tapi harus usaha banget toh niup. Ya biarin dia Kekuatan dia udah berapa ratus tahun bro, tenang. Iya sih. Ditiup pun terbang ini.
Nggak, maksudnya bisa gerak dengan angin aja bisa gerak gitu loh. Oh ya udah. Jadi aman. Tak benerin. Ya harusnya di situ aja nggak apa-apa juga sih. Kan siapa tahu dia berubah jawaban. Oh iya ya. Kita cobanya. Ya. Aduh. Apa sih kalau Charlie tuh apa? Charlie ayu gitu. Dear. Jadi selain pakai mantra, main begini tuh bisa pakai cerita mimpi paling seram yang pernah kalian alamin. Terus Jadi kayak itu minta nge-triggernya. konfirmasinya gitu. Bukan minta konfirmasi, jadi kita sambil cerita horor gitu. Oh, Kita cerita horor terus nanti kan kekumpul tuh mereka kan seneng banget tuh kalau ada yang cerita-cerita sih mereka mendekat. Nah itu. Karena ngebangun ambience-nya juga. Iya, ambience terus rasa takut di dalam diri kita kan ke-trigger. Kayak gitu. Boleh sih sambil cerita aja, Po. Dimulai dari Mas Tata kali ya. aku nyeritain rumahku ya. Ya mimpi. Atau mimpi atau Atau mimpi Aku atau tuh gak cerita. pernah dimimpiin ya di rumahku. Ya udah, cerita yang paling serem yang Mas Tata pernah alamin. Apaan ya? Hal yang paling membuatmu takut apa? waktu itu entah apapun itu pengalaman paling bikin mungkin pulung gantung udah pernah ya waktu itu ya ceritain ke teman-temannya ya. Mungkin kalau di rumah kan tempatnya di desa tuh. Jadi tuh kalau tiap pulang tuh malam-malam gitu tuh kan karena masih banyak pohon-pohon gede. Terus sering diceritain tuh. Katanya tuh kalau apa namanya? Tiap suruhan apa tuh ada sungai nih di Rumah. dekat rumah gitu. Ya nggak jauh lah. 500 meter paling. Dia itu suka buat ini jamas gitu. Jadi itu kali yang disucikan gitu lah. Dan suatu saat aku apa namanya jalan pagi itu nemu tuh si sungai itu. Tapi emang bentuknya tuh emang Horor. Horor banget. wingit lah, singup gitu kayak. Pohon-pohonnya pohon-pohon. Aku nggak tahu ya ringin apa ya itu ya. Tapi kayak emang Akar gantungan. akar gantung gitu. Terus ya, oh iya emang yang diceritain waktu itu tuh. Terus memang karena warga baru jadi kan sebenarnya aku tuh belum mengelilingi kampungku tuh dengan seksama gitu. Baru tahun inilah, awal tahun ini tuh baru. Oh ternyata ini yang diceritain waktu itu. Terus dulu tuh pernah banyak kasus orang mati itu nggak wajar gitu. Itu tuh karena kirim-kiriman katanya. Rumah-rumahnya mana yang ngirim itu diceritain kan. Tapi kan aku nggak tahu tuh waktu itu. Terus aku karena sering jalan-jalan pagi itu jadi oh ini rumah ini. Terus aku ngerasa ini kampungku lama-lama jadi karena mungkin terkontaminasi cerita-cerita kayak gitu jadi kayak serem juga ya. Oh, kayak kebawa. Kampung ini. Ya. Jadi kalau pulang malam-malam itu ya, kadang tuh kayak wah. Meskipun kamu familiar ya, tapi jadi kayak Akhirnya wah rumah itu nih. Oh rumah ini nih ya gitu. Dikasih tahu rumah-rumahnya. Ini yang gara-gara apa? Nggak setuju jalan. Pokoknya mau ada satu rumah tuh pengen bikin saluran air buat bareng-bareng. Ada yang nggak setuju satu. Terus si orang ini terus apa namanya? Kayak memprovokasi nggak usah bikin. Akhirnya dia ngerjain siapa balik ke dia gitu. Kayak gitu masihan di kampung tuh. Tapi nggak tahu ya. Itu cerita warga-warga. Terus masih di saliran sungai yang sama itu kan. Aku ada deket satu taman tetangga tuh. Nyeritain kalau rumah. Sebenarnya rumahku tuh ini nanti tak cerita lagi. Sebelum rumahku tuh sebelahnya tuh pohon bambu. Rumpun bambu gitu. Cuman juga nggak pernah ada pengalaman apa-apa sih aku ya. Tapi kalau orang-orang bilang ya itu daerah wingitnya tuh di situ. Jadi timur rumahku tuh masih kebun gitu. Kebunan masih banyak pohon-pohon gede-gede gitu. Nah situ tuh katanya yang kandangnya tapi nggak ngerasain sih, maksudnya nggak pernah digangguin lah intinya. Pas dibangun gitu katanya ada yang pas rumahku masih belum jadi gitu ada pocong lah, ada apa gitu. Berarti sekarang pocongnya masih di rumah. Nah, nggak ada yang tahu. tidak pernah merasakan itu. Terus balik di rumah tetangga gue itu sama juga. Mungkin ini kejadian di rumah baru kali ya. Mungkin ya. Ya pasti ada digangguin ya. Cuman dilalai kok aku nggak pernah sih. Aku sendiri tuh nggak pernah. Suatu kali cuman ibuku waktu kita tidur bareng, maksudnya nginep di rumahku tuh ibuku mendengarkan suara langkah kaki di
tangga. Hah? Suara kaki. Langkah kaki. Itu mamamu yang dengar? Ibuku. Terus aku masih nonton TV tuh. Ibuku lihat orang mau melaku yang tangga. Nggak ada. Tak kecilin. Nggak ada. Nggak kedengar. Terus nunggu lagi. Dengar. Dua-duanya dengar. Terus tak buka, nggak ada apa-apa. Ya cuma itu sih. Tapi kamu mak teratap nggak waktu itu? Rodok? Tapi langsung gercep aja loh. Set, ngono kae lho. Itu cuma bertiga sih, aku, bapakku, ibuku, sama aku. Ya udah itu doang. Cuman ya besoknya udah nggak ada apa-apa lagi. Kok kamu keringetan? Takut ya? Iya. Ini udah ada yang datang belum, Mas? Belum. Kurang serem berarti ceritanya. Lanjut ke cerita. Serem ceritamu nggak? Pulpen. Pinjem. Ini perbandingannya kayaknya ini Tapi ya. kan daripada kebayang ke rumahnya Mas Tata kayak gimana. Iya, kebayang. Aku tuh bayanginnya kayak secara looks tuh loh, secara visual kayak. Cuman malam aja. Malam aja kayak langsung beda banget gitu kan. Suasananya tuh Sama kayak kampung mati. Ya kan? Wow. Ya karena kan sepi, kan perkampungan kan mesti sepi. Iya. Ini kan masih muda, pulangnya mesti malam. Iya. Tapi kan nggak ini kan, maksudnya nggak ada kejadian-kejadian lagi kan setelah itu Mas? Nggak ada sih, ya. Nggak ada apa nggak tahu? Tetangga-tetangga doang. Kita mah nggak tahu ya. Orang rumah nggak ada yang cerita juga, siapapun, bapak ibu selain. Kan nggak ada yang bisa ya. Kayak gitu-gitu kan biasanya kayak di rumah kakakku dulu, terus sering diganggu tuh. Karena mungkin pada takut. Kan suaminya kakakku tuh kan nggak tahu tuh, emang sering dengar suara-suara aneh tuh. Jadi di belakang bagian rumah bagian belakang itu, taman belakang, itu tuh ada tempat jemur tuh di atas, naik tangga gitu lah. Nah di situ tuh sering banget suara-suara cewek lah, suara rame, suara digedor, kayak gitu tuh rame tuh. Kakak kan takut tuh akhirnya, suami kakak tuh takut tuh. Wah ini nggak beres nih. Apalagi kalau sendirian, pas sendirian tuh pasti diganggu. Lebih rame lagi ya? Pasti diganggu. Kebangun tidur di sela-sela tidur terus kebangun. Nah itu kebangunnya mesti gara-gara suara-suara aneh itu. Lama-lama kan malas tuh dia. Akhirnya dibersihin lah. Pertamanya itu sama temennya bapak, nggak ngatasin, terus sama saudaraku di Pati sana. Kendeng melawan. Enggak. Keren. Ya maksudnya di situ abis itu udah tuh beres tuh. Tapi dulu katanya ini dimonitornya dari sono. Jadi mati. Ampun kan. Maksudnya kayak yang dia datang ke sini. Tapi katanya emang sama sekali nggak ada lagi. Terus suatu kali waktu aku main sama pacarku ke sana, nginep sana, pacarku ketindihan poci. Oh iya. Di kamar, bagian depan. Aku mau ceritakan nggak enak ya? Iya. Kan itu suasana sudah adem tentrem. Kok dia tiba-tiba Kena. Kemimpian itu. Padahal kita habis baru main dari mana itu, cuman makan-makan doang. Yang ngafe-ngafe gitu pulang. Nah, yang tidur yang nggak mandi itu aku. Jadi aku udah ngantuk banget, kan itu perjalanan dari Jogja ke Solo. Biasa. Kamu udah kebal. Biasa. Udah ngantuk banget, aku nggak mandi toh. Nah malah si cewek gue yang ketindihan. Moci pula ya kan. Aku nggak berani cerita tuh. Tapi akhirnya ya keceplosan juga sih. Terus responnya? Kok isi ono? Kok isi ono? Ya berarti itu tumpul buat orang dalam, tajam buat orang luar. Bisa juga tuh. Benar-benar. Bisa jadi kan dikasih makan, dikasih komunikasinya seperti itu. Udah nggak apa-apa di sini asal jangan berisik. Gitu. Jadi sebenarnya nggak kemana-mana mereka. Cuman lebih. Oh iya. Aku Udah lebih anteng aja ya. Karena banyak kok, maksudnya kan ada beberapa memang spesimen atau para jin yang nggak mau diusir. Ada beberapa jin yang juga emang tempat tinggalnya di situ jauh banget lebih lama. Dan itu yang emang butuh kayak komunikasi. Kalau misalnya pun mau dipindah banyak syaratnya kayak gitu. Jika kita nggak bisa memenuhi syaratnya, lebih baik komunikasi. Tuh. PR itu agak PR banget sebenarnya kalau urusan kayak gitu. Apa ceritamu yang lebih serem? Aku deg-degan. Beberapa udah pernah tak ceritain sih, cuman waktu itu yang sebenarnya masih jadi pertanyaan dan buatku akhirnya
udahlah nggak usah tak jawab gitu tuh, malah mimpi soal keraton sih. Soal keraton. Soalnya itu sakit fisiknya tuh real tuh loh. Pokoknya singkat cerita, Kali Kuning yang kita tahu yang di Ring Road itu tuh nggak kayak Kali Kuning yang sekarang, beda. Pokoknya ada kerajaannya segala macem. Terus anehnya tuh aku tuh kalau mimpi pasti loncat scene banget tuh loh, kayak di film-film. Terus intinya tuh aku di situ malah lagi mau kayak apa ya, lagi dalam sebuah kelompok, kayak ada semacam Maze Runner tuh loh, ngerti nggak sih, kayak ada quest-questnya, ada misinya untuk diselesaikan. Terus sempat masuk ke sebuah perpustakaan gede banget, aku ketinggalan teman-temanku, dan situ emang ada lambang ya tahta Jogja. Terus aku kayak ini kayak aku ngigo aja. Aku pun bahkan memaidoi diriku sendiri pada saat itu, sampai akhirnya dalam mimpi itu aku masih berusaha memproses, sampai akhirnya ada satu panitia pakai kebaya hijau. Dia tuh lihat aku lagi kumpul sama yang lain, dan itu kita masih ada misi berikutnya. Terus dia tiba-tiba gini, "Mbak, boleh sini sebentar nggak? Saya mau cek," gitu kan. Dia, "Sini tangannya boleh gini dulu nggak?" Pas tanganku gini sama dia dipegang, terus aku langsung kesakitan, tapi aku malah jadi bangun. Jadi feelingku malah dia tuh berusaha bangunin aku dari situ, jangan di sini gitu loh. Soalnya dia ngomongnya sangat halus yang kayak, "Mbak, maaf ini boleh tak pegang sebentar nggak?" gitu. "Oh iya, nggak apa-apa." Nggak ngapunten sih, tapi kayak yang aku tidak merasakan hawa aneh sama sekali sama dia gitu. Terus aku malah bangun dan aku tuh keringetan, jadi aku kayak, padahal kasihan ya. Terus aku mikir, berarti dia sebenarnya berusaha nolong aku nih gitu. Dan itu rasa fisik ditekannya tuh gak bisa aku jelaskan secara fisik. Sakit fisik yang udah pernah aku rasakan tuh lo beda tuh lo. Jadi kayak phantom pain ya? Iya, kayak langsung terus yang gitu. Terus aku tuh mimpi itu yang paling serem. Sama ini sih, aku tuh terlalu sering ketemu orang yang aku kenal dalam mimpi sebenarnya. Maksudnya ya sering dia tuh. Misalnya aku lihat siapa di mimpiku. Kemarin aku baru bilang sama Mas Amai juga, aku habis mimpiin Mas Amai. Pas kami sama-sama ulang tahun itu. Di mimpi tuh aku lagi di sebuah tempat kayak gedung sekolah besar banget, lorong-lorongnya gelap. Terus aku ketakutan, itu randomly ya, ketakutan. Terus aku tetap harus keluar, aku pengen buang air kecil. Lihat ada Mas Amai, tapi itu cuma dari belakang. Jadi tuh dia pas banget berdiri, aku jadi mau ngelewatin dia tuh loh. Dia pakai peci kayak dia biasanya mau sholat. Jumatan dia. Kayak dia mau sholat, tapi tuh hawanya tuh bukan kayak Amai itu loh, beda gitu. Kayak bukan Amai, kayak Amai tapi kalau misalnya dia nggak pakai ilmu putih, tapi pakai ilmu hitam. Hawanya kayak gitu, atem kayak gitu. Itu sekolahnya si Wali Isti kali. Iya. Nggak tahu ya, itu sekolahnya asing buat aku nggak pernah ke situ juga, jadi aku nggak tahu itu sekolahan siapa gitu. Dan padahal aku tuh memang mau nyari Amai, kayak Amai mau ke arah kamar mandi nggak ya, biar aku minta temenin gitu, minta temenin dong biar kau kerasa ada orang lah sekitarku, tapi nggak jadi, terus aku kebangun juga. Itu baru-baru ini itu aja sih. Dan mimpiku yang paling aneh lagi tuh malah mimpi yang berhubungan sama kecelakaan kapal. Dan itu nggak Titanic, yang di Indonesia. Jadi waktu itu aku mimpi, tapi pakai teman-temanku. Jadi aku lagi motoran, terus tiba-tiba ganti scene lagi, seperti aku bilang, aku suka ganti scene, lagi naik mobil itu, terus di percakapannya itu adalah itu lagi banjir. Jadi tuh landscape-nya landscape Bekasi padahal, landscape Bekasi. Terus dalam mobil tuh pada bilang, ini kita nggak bisa gini terus, nanti kita tenggelam gitu. Aku nggak paham maksudnya ya. Jadi ganti scene lagi di pesisir pantai. Iki emang wagu banget sumpah, itu wagu. Tiba-tiba aku di pinggir pantai, terus itu tanah merah semua, ada tebing-tebing gitu. Terus cuma ada mobilku yang sama teman-temanku, sama depan tuh ada mobil Kijang. Terus Kijang. Terus temanku bilang, ini kayak kita nyasar deh, Pre tolong cekin Gmaps gitu. Aku cek Gmaps, dia rerouting, tapi aku nggak merhatiin reroutingnya kemana. Aku cuma bilang, iya kita salah jalan. Terus tiba-tiba air tuh mulai masuk ke tanah, nggak make sense dong, nggak masuk ke tanah situ. Terus abis itu dibilang, ayo kita putar balik, kita mau tenggelam, mayday, tiba-tiba gitu, udah kayak nggak make sense, nggak make sense dalam mobil tuh ngomong gitu. Terus habis itu aku malah lihat temanku yang udah meninggal. Aku punya sahabat yang udah meninggal SMP.
aku lihat ada dia ngeliatin terus gitu, sama tiba-tiba scene-nya loncat lagi. Aku lagi posisi doa. Jadi dalam scene itu pas aku mulai scene-nya itu, aku udah posisi lagi doa. Doa Bapak Kami sama Maria. Di situ ada satu orang geletak. Terus pandanganku tuh cuman sampai sini tuh loh. Kalau di kamera nggak bisa lihat lebih jauh dari itu, cuman maksudnya di teban 4:3 doang tuh loh. Di situ ada orang, aku posisi lagi doa dan dia di ujungnya sini tuh ada kayak tali yang buat nunjukin jenazah tuh loh. Ngerti nggak sih? Yang nenteng. Iya, tagnya itu loh, tagnya. Terus aku lagi doa, tiba-tiba dia duduk ngeliatin. Tapi aku ketakutan kan, terus dia bilang, nggak apa-apa mbak. Dia ngomongnya halus banget, nggak apa-apa mbak. Aku mboten napa-napa mbak. Dia bilang nggak apa-apa mbak. Aku udah di sini lama kok. Aku udah kejebak di sini lama. Nama aku Aci. Dia bilang gitu. Siapa namanya? Aci. Terus habis itu aku cuman, oh iya. Terus dia tiduran lagi, terus merem lagi kan. Dah, aku bangun. Terus aku kepo kan, apa sih maksudnya gitu. Terus singkat cerita, aku waktu itu masih kepo, masih coba cari tahu. Kupikir ada orang meninggal di pantai namanya Aji. Minta doain aja, aku pikir gitu doang kan. Aku cari, sempat nemu tuh beritanya. Terus, tapi beliau selamat, jadi kayak bukan beliau deh gitu. Terus akhirnya aku mikir, oh waktu itu kan ada peta di Gmaps dan aku inget jelas petanya tuh mana. Itu ada di daerah Ciparas itu, ujung sebelah sini nih. Itu tuh dia reroutingnya dari pesisir gini, rerouting ke laut. Nggak make sense dong, ke arah Kalimantan. Dan di situ di mimpiku nggak ada Karimun Jawa, makin nggak make sense kan? Pikirin dulu makanya, jangan main itu. Nah terus habis itu, akhirnya aku cari kapal yang berlayar di area situ. Ternyata ada kapal isinya 10 apa 11 ABK. Terus mereka sempat selamat, jadi terombang-ambing. Tapi ada satu temannya udah meninggal duluan, namanya Aji. Nah karena waktu itu gelombang pasang dan mereka masih terombang-ambing situ, Ajinya hanyut. Gitu almarhumnya. Gitu. Aku udah pernah nanya sama Om Haus sih. Terus katanya emang minta didoain aja. Gitu. Jadi itu membekas aja sih, paling membekas. Dia kalau ngimpi bisa sedetail itu ya? Iya. Kamu tulis apa gimana sih? Enggak, emang memoriku mimpi tuh jelas soalnya. Aku bisa recall mimpi mungkin 5 tahun yang lalu tuh bisa. Anjir. Mantap dia. Visualku malah paling jelas di mimpi, nggak pas di alam nyata. Emang mungkin aku suka dengan alam bawah sadarku mungkin ya, nggak tahu ya. Keren emes ya, ngerasa emes ya. Aku tuh kalau ngimpi udah lupa. Bangun tidur ngoyo. Iya, dia nggak bisa bangun tuh. Aku mimpi gini. Ntar berak itu udah lupa. Hah, mimpi apa sih malah mau ceritain gitu? Udah lupa. Apaan ya? Lupa udah. Berarti cuma bunga tidur biasa kalau kayak gitu, bukan perjalanan spiritual. Itu perjalanan spiritual. Spiritual. Spiritualis ternyata. Spiritualis bro, keren. Tapi ceritaku nggak cukup serem untuk menggerakkan ini nih. Ya, coba kita dulu. Kan mereka belum nyanyi ya. Nanti yang terakhir kan pamungkasnya dia, kalau Pamungkasnya. nggak kita bubar aja. Bubar aja udah. To the point. Ayo kamu. Aku nggak ada. Nggak ada. Aku lupa. Oke, next. Dikasih waktu dong. Oh yang ada, aku terakhir tuh sempet yang ngimpi hantu beneran, kelihatan hantu tuh ada, tapi aku tuh lupa. Aku cuman kayak anjir aku semalam habis ngimpi hantu, cuk. Terus masih yang kebawa takut parnonya itu loh. Ya. Cuman aku tuh lupa, aduh hantunya apa ya? Itu. Terus Sama. Bunga tidur itu namanya. Terus iya, tapi maksudnya yang kayak bunga tidur tapi mimpinya hantu beneran tuh kan kayak Iya tetap aja serem. nyebelin banget kan. Terus kalau yang mimpi masih teringat dan bikin deg-degan tuh ya. Oh. Jadi aku tuh ngimpi settingnya tuh di rumah di Wonogiri kan. Itu tuh ceritanya kayak jadi rumahnya tuh ada kayak semacam dibobol. Tapi itu yang ngebobol tuh kayak orang hutan. Tapi orang hutannya adalah orang hutan yang pakai kostum. Tarzan. Bukan orang hutan Yang kostum yang di lampu merah Ya. itu loh. Ya, paham. Itu Itu creepy sih tapi. Terus aku tuh udah sempet kayak ngejar gitu kan, kayak yang ngejar, mau ketangkap gitu, terus tapi kayak dibekepnya tuh aku jadi toh jarinya Gorila. otomatis ya kan berbulu. Kayak disek gitu tuh. Jangan minggir ngerus kayak. Enggak kira. Terus kayak Ada aja gitu. maksudnya kayak sengaja gitu tuh biar bulunya tuh ketinggal di mulut. Nah, jadi tuh kayak aku tuh jadi apa ibaratnya itu kan tadi dari dalam rumah ya keluar, terus kan di rumah kan ada teras dan pagar. Nah, di dalam pagar itu tuh aku tuh udah kayak yang mau minta tolong teriak gitu, tapi tuh aku nggak bisa bersuara kan. Ya, ngerus pikiran lu ya. Yang nyolong orang. Tapi sebenarnya gini. Mungkin
kalau di hantu kan mungkin lebih ke genderuwo ya, karena maksudnya dia intinya kayak berbulu gitu loh, cuma kayak coklat apa hitam? coklat bro. Kayak Chewbacca berarti ya. Iya, nah terus dia tuh kayak apa sih? Dia sebenarnya tidak ingin mencuri, cuman anjir, cuma kayak rasanya iki kayak uang ketindihan ngono kayak loh. Jadi kayak kamu, tapi dalam mimpi ya, kayak kamu tuh udah kayak pengen teriak, iki tolong ada ini. Orang hutan. Anjir. Tapi itu nggak bisa karena mulutku tuh apa di tenggorokan kosok kemas dimasuk apa di ganjil pakai bulu tadi loh. itu nggak tahu kenapa kayak itu menurutku serem coy, kayak karena kalau nggak salah memang di situ konteksnya tadi itu hantu. Terus aku tuh mau teriak nggak bisa, aku minta tolong, anjir aku udah ditangkap hantu, aku minta tolong nggak bisa. Ya malah di gitu kan. Iya tapi serius, tapi abis itu bangun tuh kayak apa ya, maksudnya ada apa ya kok, maksudnya ngimpinya kenapa kayak gini sih? Tapi di mulut ada bulunya nggak pasti ngelupain? Agak cowok sial. Seriusin nanyanya? Iya sih nggak ada. Dan itu tuh posisinya aku di Jogja, jadi kayak kenapa tiba-tiba settingnya di rumah, dan maksudnya kenapa ada penyusup yang hantu gitu loh, ya apa kau? Orang hutan, bukan hantu itu, orang hutan. Terus satu lagi ada mimpi yang ini mimpi yang ku ingat dua ini tuh menurutku tetap menyenangkan ya walaupun kayak kita. Tapi rumahmu tuh serem nggak? Iya memang. Yang di Wonogiri kan? Iya tuh. Iya. Oh ini Wonogiri. Diem. Aku kan sholat di sana. Nanti mungkin suatu saat ntar aku ceritain biar. Jangan. Ya nggak usah di depan Nopen aja. Iya pas. Mana mungkin? Aku kepo, aku nggak pernah ke rumahmu kan atau yang nggak Serem tapi. Aku tuh sholat di sana tuh. Udah ada. Ini yang cerita rumah dulu lah. Ntar Nah, ini yang bisa gerakin. Iya sih kayaknya. suara. Ntar aku ceritain ya. Ya udah guguk samping balik. Kayaknya bisa gerakin, coba ceritain. Nggak dong, kasihan dong, di rumah tuh udah Kamu aja. Enggak, maksudnya di rumah tuh tinggal sedikit orang. Kamarnya banyak. Kamarnya banyak. Banyakan cewek pun kan. Isinya banyak. Banyak peralatan lama, perabotan Oh, lama. antik-antik gitu toh. Bukan antik sih, emang retro aja. Rumah ini kayak cahayanya ini Kurang. Iya. Bisa nggak ada ini? Ini kenapa jadi mereview rumah Simba saya ya? Oh iya. Jajan. Ini mimpi hantunya ya? Orang hutan lagi apa beda nih? Bukan, beda. Kalau ini aku jadi kayak Harry Potter, Pak. Tapi sumpah kalau di dalam mimpi itu serem coy, karena pada akhirnya aku kayak jadi Harry Potter itu karena aku memakai apa? Jubah menghilangnya itu loh. Itu aku udah pernah cerita dulu. Jadi posisinya tuh kayak di depan rumah, aku nggak tahu rumahnya siapa, tapi modelnya tuh kayak ada gerbang tinggi hitam yang cuman lurus-lurus gitu. Itu kebodoh. Bukan. Bagus dong rumah dia. Terus tapi ada jeda kan kayak di latar terasnya tuh kayak ada tempat makan. Tapi kayak kantin gitu loh, warung gitu. Terus habis makan, tiba-tiba tuh kayak dari luar gerbang tuh ada pasukan bersenjata, aku nggak tahu, tapi bukan Indonesia ya, pasukan antara Belanda atau Jepang, aku nggak tahu. Nah di situ kan aku takut ya. Itu Ania. Dia mau ketawa kau mah. Terus aku ngumpet lah ke dalam, jadi kayak, tapi aku nggak tahu sebenarnya mereka tuh ngapain, mereka tuh apa yang dicari sih. Terus akhirnya aku sampai lari-lari. Nah tiba-tiba tempat persembunyianku itu adalah seperti kalau kalian bisa membayangkan kastil-kastil di Roma atau di Italia. Nah, pasti. Iya, itu aku masuk ke salah satu kamar nah tempat tidurnya kan masih yang kayak ada kelambunya tapi yang kerajaan banget tuh. Ada 2 orang di situ kalau nggak salah, 2 apa 3 orang. Ketakutan semua. Dan aku tuh dibantu. Kamu pakai ini, kamu pakai ini. Jadi aku diselimutin itu kan. Terus jadi habis itu kamar didobrak, akunya masih selamat nih. Cuman karena si pasukannya tuh masih di dalam kamar, terus aku lewat dari jendela, ya jendela-jendela yang tinggi di itu kan. Terus aku naik ke atap. Terus aku lupa abis itu kayak udah hilang. Kamu bisa terbang berarti? Bukan terbang, nah aku mau manjat. Oh manjat. Cuman aku jadi menghilang aja nggak kelihatan. Tiba-tiba terbang. Ya siapa tahu jadi terbang. Jadi lowo. Itu sih. Itu serem cerita, itu mimpinya ya, experience dari mimpinya. Iya, karena dikejar-kejar jadi kayak Deg-degannya tuh loh. Kayak orang hutan sih serem ya, maksudnya ya. Itu sih menurutku. Nyolong Iya. TV itu orang hutan. Iya. Dibekepin pisang. hantu pisang bulu. Siapa tahu kita bisa memanggil hantu Chewbacca gitu teman-teman. Jangan cuy. Chewbacca-nya Star Wars tuh loh, yang dia gede banget. Mencelat. Nggak bisa. Kurang serem banget. Kita bertiga nggak ada yang serem ceritanya. Nggak, tapi kan kita nggak manggil. Iya sih. Kita nggak manggil.
Charlie. Sereman. Kok jadi cari lagi? Iya. Walisdi, are you here? Iya, 2 kali doang, gue 2 kali doang. Nggak ikut. Walisdi, are you here? Ada Novena di sini. Udah lah. Kenapa gitu Udah. ditumbalin? Masalahnya nggak mau cerita ya? Nggak pakai. Tapi emang dia takut. Aku takut kok. Oh Dulu, iya. Masa aku waktu masih kecil. Yaudah satu aja deh. Jadi di Pamungkas nih. di komplek itu ada komplek A, blok A, blok B. Aku tuh di blok B. Nah di blok A itu ada rumah orang kaya, gitulah. Jarak dari jalan besar ke rumah itu tuh sekitar 5 menit. Di depannya itu ada patung perempuan. Yang di bawahnya tuh ada kursi dari semen. Di atasnya patung perempuan tinggi, gede. Gimana sih looksnya yang kayak Hawi mau gitu bentukannya kan serem ya, tapi kalau bentukan orang kan nggak sempurna itu. Jadi rambut panjang, terus baju warna orange, terus matanya bulat, matanya literally bulat, ada hidung, ada bibir lengkap. Cuman bentuknya slim dan di kepalanya itu ada besi dan lampu. Woi, kok lucu? Jadi lampu ini berdiri, jadi kayak kuntilanak tapi pakai baju oranye, kaos oranye. Nah di blok A itu udah banyak urban legend tentang si patung itu. Kalau malam suka turun dari tempat duduknya. Suka turun dari tempat duduknya gitu loh. Capek kali ya mungkin ya. Sampai tukang-tukang ronda tuh nggak mau lewat situ karena itu rumahnya di agak pojok, di hook gitu loh. Karena namanya orang kaya beli tanahnya agak lebar di hook. Dan dia bangun patung seperti itu buat bilangnya sih buat hiasan lampu depan rumah. Jadi betul patung sekitar 1 meter lebih lah, 1 meter lebih duduk. Nah, suatu ketika aku sana main sama anak-anak gitu loh. Jadi di belakangnya tuh, di belakang blok A itu untuk menuju stadion Maulana Yusuf. Kalau tahu di Banten ada stadion Maulana Yusuf. Di situ gitu pulangnya itu kan ada pameran ya. Jadi kita pulang. Nah aku tuh terlambat pulangnya, jadi ditinggalin, jadi aku sendiri. Pulang lewat situ, ngeliat patung itu, si lampunya kedip-kedip. Det, gitu kayak lampu mau rusak. Aku deketin kan, wah ini patung yang cerita udah banyak tuh kayak masa tadi ceritain itu loh, dari kecilan diceritain. Patung ini nih maksudnya nih. Pelan-pelan jalan, kedip-kedip. Biasa tuh udah lewat agak berapa jauh, aku nengok dong, patungnya nengok. Woi, Patung loh itu padahal. Patungnya nengok, langsung lari, jalan besar berhenti dulu, ada tukang beca, cerita sama tukang beca, ada patungnya nengok gitu, aku pulang, tidur di dalam mimpi. Gelap suasananya tuh ya, masih inget banget aku, gelap. Cuman ada kayak jalan aspal, di pinggir-pinggir tuh ada lampu gantung, sisanya gelap. Cuman aku berdiri di tengah-tengah jalan. Terus di lampu tuh 2, 3, 4 itu kelihatan patung yang tadi. Cuman dalam posisi nggak duduk, berdiri. Ngeliatin ke arah kamu. Enggak, dia masih jadi lampu juga, dia jadi lampu juga gitu. Aku lewat biasa aja. Terus di depannya ada lagi sebelah kanan tapi kayak gitu lagi, cuman agak nyerong. Ya semakin aku jalan itu semakin set. Iya. Udah tuh jalan, udah nggak ada. Pas di ujung, jongkok begini dia. woi, kayak sini gitu. Tidak. Apa Tidak hewan. Ada hewan di tidak. Hewan. Sekarang iya. Ya. Enggak ada. Sekarang tidak, dia cuma ngelipir doang. Tetap tidak. Tidak, iya. Ini serem loh. Udah Alah, gue takut aja nih, Mbak. Udah nih nggak jadi nih. Ayahnya setan di sini. Tapi ini nggak di sekitar sini, yang penghuni sini aslinya emang nggak ada yang bedak sini sama ini. Nggak ada. Atau ngetawain aja, ngapain kalian? Karena kita nggak ada yang takut aslinya. Laper soalnya. Masak apa ya? Nitip dong. Mungkin kalau kita lampunya matiin bisa. Iya. Matiin ya. Coba matiin. Matiin ya. Walisdi.